Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sa'adatal muhtaramin, para alim ulama dan umarok serta tokoh-tokoh masyarakat, utamanya yang hadir Bapak Kiai Haji Misbahul Munir SAG MM, Ketua MUI Kecamatan Priuk, Bapak Nanang Kosim, Pak Camat Priuk, Akhina Filah Bapak Kiai Haji Tobari Jazuli, Ketua Jatman Korwil Banten, Pak TP Hilman selaku RW Desa mana? Gembor Priuk, para tokoh-tokoh masyarakat yang maaf saya nggak bisa menyebutkan namanya satu persatu, lebih dari Forkopimcat Kecamatan Priuk, baik dari Kuramil maupun dari Polsek. Hadir juga Ustadz Abdul Basit Jawawi Al-Mursid wal Khalifah Litorikotil Qadiriyah wan Naksabandiyah. Hadir juga tadi saya lihat ada Ustadz Billy Albar. Mana? Duduk di sana Ustadz Billy. Beliau ini juga mursyid tarekoh dari mana? Dari Pulau Masa Lembu, Madura. Hadirin hadirat hafizakumullah. Malam ini pertama-tama saya sampaikan terima kasih kepada keluarga besar Majelis Dzikir Darul Ibtidah Gembor Priuk yang telah berkenan mengundang saya untuk menghantarkan hadirin sekalian ngaji dalam rangka haul Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasallahu Sirrahul Aziz. Harapan kami mudah-mudahan terima kasih kami kepada keluarga besar Majelis Dzikir Darul Ibtidah sekaligus TKN Al-Halwani Tangerang Raya. Terima kasih kami mudah-mudahan oleh Allah dikategorikan perwujudan syukur kami kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna askaron nasi lillahi tabaraka wa ta'ala askaruhum linnas. Sabda Rasul, sungguh orang yang paling bersyukur kepada Allah adalah mereka yang paling berterima kasih kepada sesama manusia. Kalau kami berterima kasih kepada keluarga besar Majelis Dzikir Darul Ibtidah dan TKN Al-Halwani Tangerang Raya yang notabene sama-sama manusia, artinya kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hafizakumullah. Bahasa Arabnya haul. Kalau ditulis Arab, ha, wawu, lam, dibaca haul. Kalau ditulis pakai bahasa Indonesia, yang nulis bingung, yang baca juga jadi bingung. Kenapa? Huruf-huruf Indonesia tidak sepenuhnya bisa mewakili huruf Arab. Arab ada ha, ho, ha, betul? Sementara Indonesia cuma ada ha. Arab ada ta, sin, shin, sod. Indonesia cuma ada S.
Maka tidak sedikit huruf Arab setelah ditulis pakai Indonesia yang nulis bingung, yang baca bisa bingung. Contoh haul. Malam ini ditulis H-A-U-L. Ini yang nggak pernah ngaji bacanya haul gitu loh. Padahal haul sama haul itu artinya beda, Pak. Kalau haul itu artinya tahun, kalau haul itu artinya keributan. Malam ini malam keributan. Untung saja ada syafaat Nabi yang datang ketika ada keributan. Begitu ada keributan, ada carut marut, syafaat Nabi datang. Maka orang Gembor punya selawat, wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahimi. Begitu ada haul, ada keributan, syafaat Nabi datang, betul? Ini. Ketika saya di pesantren dulu, saya diajari guru saya. Haul yang ditulis ha, wawu, lam. Itu dalam kamus bahasa Arab artinya ada tiga macam. Pertama, haul ini bahasa Arab, Indonesianya adalah kekuatan atau power. Contoh, la haula wala quwata illa billah. Ketika saya di pesantren diajari guru saya, la haula ora ono daya bisa semingkir saka maksiat iku maujud. Wala kekuatan ora ono kekuatan ibadah iku maujud illa billahi angin kelawan pitulungane Gusti Allah. Maka ketika ada orang punya kekuatan untuk beribadah dan kekuatan meninggalkan maksiat, itu syaratnya harus banyak baca la haula wala quwata illa billah. Maka ketika ada orang kurang kuat beribadah dan kurang kuat meninggalkan maksiat, itu artinya nggak pernah baca la haula wala quwata illa billah. Bahkan Nabi mengatakan, barang siapa ketika bepergian mau baca bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Kata Nabi, kamu di perjalanan, harta, benda, pikiran yang kamu bawa dijaga oleh Allah. Keluarga yang kau tinggal di rumah, harta, benda, kekayaan yang kau tinggal dijaga oleh Allah. Yang bepergian dijaga oleh Allah, yang di rumah dijaga dengan Allah. Syaratnya ketika bepergian jangan tinggalkan baca bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Soalnya kadang-kadang ada orang bepergian di rumah itu Hondanya digadekan oleh anaknya. Karena enggak baca bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Mudah-mudahan ibu dan bapak sekalian tiap-tiap bepergian tidak lupa baca bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Bahkan saya pernah dengar ibu-ibu muslimat NU menghafalkan doa ini pakai lagu. Saya dengar dan bisa menirukan saya. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Semalam saya ngaji di Gunung Sindur, hadrohnya bisa mengiringi di sana. Di Gunung Sindur semalam itu. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata
kamus bahasa Arab, haul itu bahasa Arab, Indonesianya adalah sekitar, kiwa tengen, radius. Contoh, al-hadiruna fi hadhil haflah yajlisuna haulal mimbar. Orang-orang yang hadir di pertemuan malam ini duduk di sekitar podium, betul? Bapak sekalian ada di sekitar podium. Mubaliknya ada di podium, terus diganti kursi, betul? Saya pengalaman pernah diundang ceramah di daerah Banyumas. Pada saat saya akan di podium, protokol mempersilahkan pakai bahasa Jawa. Saya masih ingat, acara terakhir pengajian inti, dumateng Romo Kiai Haji Ahmad Halwani, wekdal so podium kulo suka akan. Saya pernah dikasih podium, mau saya bawa pulang, nggak kuat, saya tinggal sana. Kadang-kadang protokol itu di kampung-kampung lucu-lucu, betul. Gitu. Saya pernah dengar di daerah kami di Kebumen, Purworejo, Magelang, selesai kita pidato, protokol bilang mekatenlah gitu. Bahasa Jawa mekatenlah itu enggak ada. Yang ada cuma mekaten, enggak usah kasihlah. Maksudnya dia mau mencontoh demikianlah. Kalau demikianlah betul, tapi kalau mekatenlah enggak betul. Enggak ada bahasa Jawa mekatenlah. Akhiranlah dalam kamus bahasa Jawa tidak ada. Saya pernah dengar protokol pakai bahasa Arab. Dia mengatakan, saya sebagai mukosimul awqat. Memang mukosimul awqat itu artinya pembagi waktu. Tapi menurut ilmu balaghah, ilmu sastra Arab, waktu itu nggak bisa dibagi. Karena waktu itu abstrak, nggak nampak mata, nggak konkret, betul. Yang bisa dibagi kan makanan, pisang, gitu, betul. Tapi kalau waktu itu abstrak, nggak konkret. Yang bisa dibagi yang nampak mata. Contoh, wa aksamuhu salah satun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a limanan. Itu betul. Maka bahasa Arabnya protokol bukan muqassimul awqat tapi murattibul barnamij begitu. Murattibul barnamij. Kata orang Jawa, kula minangka pranoto hadi coro. Betul itu. Maka bahasa Arabnya protokol bukan muqassimul awqat tapi murattibul barnamij. Tolong teman-teman protokol jangan bilang muqassimul awqat. Ditertawakan alumni-alumni Al-Azhar Kairo. Betul? Mula kuliah yo sing tenan, ngaji yo sing tenan, betul? Itu. Yang ketiga, dalam kamus bahasa Arab, haul itu artinya tahun. Haul itu bahasa Arab, Indonesianya tahun. Contoh hadis. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazuru qatla Uhudin inda kulli haulin wa kada Abu Bakrin wa Umar intaha dukhal Islam an Abi Qatadah. Hadis ini artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berziarah ke korban perang Uhud tiap-tiap tahun. Begitu juga Abu Bakar dan Umar. Kebiasaan yang masih hidup berziarah ke orang-orang yang sudah wafat. Itu kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah punya kebiasaan ziarah kubur minimal setahun sekali. Di makam syuhada Uhud, termasuk di makam paman Rasul namanya Sayyidina Hamzah. Apa yang diperbuat Rasul ketika berziarah kubur? Etika tata krama ziarah itu pertama menyampaikan salam kepada ahli kubur, baru baca tahlil. Jangan langsung baca tahlil, salam dulu, itu etikanya begitu.
salam, baru tahlil, habis doa tahlil, tawassul. Kalau yang kita ziarahi ada orang-orang soleh, ada para ulama, para wali, kita tawassul. Jadi etika ziarah itu pertama menyampaikan salam. Kenapa salam? Yang kita ziarah itu pertama ngerti orang-orang yang wafat kan di alam kubur kan hidup lagi. Sehari di alam kubur sama dengan 1000 hari di Priok sini, Gembor sini. Jadi ketika orang wafat, nyawa kan keluar, nyawa kan tidak mati. Nyawa langsung hidup terus sampai ke alam kubur, diterima oleh jasad barzakhiyah, jasad sejenis alam kubur, hidup lagi di sana. Bahkan lebih lama daripada hidup di dunia. Orang di alam kubur ini bisa saling kunjung mengunjung. Maka Nabi mengatakan, yatazawaruna, orang di alam kubur saling kunjung mengunjung. Yang dikubur di mana sini, Gembor, Priok, ya, bisa menengok yang dikubur di Cilongok. Ngerti Cilongok enggak? Tanjakan Indah juga, betul? Bahkan yang dikubur di Berjan, Purworejo, Jawa Tengah, bisa menengok yang dikubur di Mekah gitu. Loh, yang di Purworejo kok jauh? Soalnya bekalnya banyak. Maka menjelang ketika kita di dunia menghadapi akhirat alam kubur, bekalnya jangan mepet, jangan ngepres, yang lengkap. Jangan cuma sholat saja, ya sholat, ya baca wirid, ya baca selawat, ya zikir, betul? Ya nyantuni anak yatim, gitu. Jangan cuma sholat saja. Kalau cuma saja ngepres itu nanti dikubur di Priok sini, ke BSD saja jalan kaki gitu. Betul? Ini. Maka etika berziarah pertama menyampaikan salam. Mereka yang diziarah itu ngerti, oh itu anak saya ke sini. 2, dengar suaranya. Kalau bapak berziarah ke makamnya Si Pitung, Banteng Betawi, ngerti nggak Si Pitung? Saya pernah ziarah ke sana, ke makamnya Si Pitung. Itu di mana tuh? Hah? Selipi. Cilincing ya. Saya pernah berziarah ke makamnya tokoh Betawi, Pak Husni Tamrin. Ya. Kalau bapak berziarah ke makam Sunan Gunung Jati, Cirebon, betul? Itu nyampaikan salam dulu. Assalamualaikum ya Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati ngerti dan jawab salam. Waalaikumsalam. Suara jawabannya ahli kubur. Semua makhluk yang ada di sekitar kuburan, dia dengar semuanya suaranya ahli kubur. Jawaban ahli kubur didengar oleh semua makhluk kecuali jin dan manusia. Dibikin nggak mendengar, yang bikin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena yang diperintah beribadah cuma jin dan manusia. Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka kalau bapak berziarah kubur ke makamnya orang-orang soleh, bapak menyampaikan salam, terus yang ahli kubur jawab salam, semua makhluk di sekitar kuburan dengar semua. Kalau di samping bapak ada ayam, ada kuda, ada entok, ngerti entok enggak? Ayam, kuda, entok itu dengar semua. Bapak bisa dengar kalau mau jadi entok gitu. Nanti nasibnya rica-rica. Betul? Ini kan nggak ngaji, nggak ngerti kok, betul? Bahkan orang yang sudah di alam kubur itu bisa lihat orang yang ada di dunia. Maka Nabi mengatakan,
tu'radu a'malukum fid dunya ila asyairikum wa akribaikum minal amwati fa inna'ahum hasanan istabsyaru fa inna'ahum ghairu hasanin qalu Allahumma la tumithum hatta tahtiyahum al-hadis fi syarhi sudur. Nabi mengatakan perilaku, sikap, langkah kalian di dunia oleh Allah dinampakkan dengan keluarga kalian yang sudah wafat di alam kubur. Jadi kakek nenek panjenengan semuanya itu hari ini lihat sampan pada ngaji, ngerti semua kakek nenek. Kalau yang sudah wafat melihat yang masih hidup, amalnya bagus, mereka bergembira ria di alam kubur. Istabsyaru, bergembira ria. Tapi kalau yang sudah wafat melihat amal anak cucunya jelek-jelek, nggak bagus, mereka menangis di alam kubur. Menangis sampai berdoa, ya Allah, anak cucu kami yang masih hidup di dunia, yang amalnya belum bagus, jangan engkau ambil nyawanya dulu sebelum bertobat kepada kamu, sebelum dikasih petunjuk oleh engkau ya Allah. Jadi orang yang sudah wafat itu bisa mendoakan yang masih hidup. Syaratnya wafatnya bawa amal soleh, betul? Ini kalau nggak ngaji nggak ngerti. Nah, kalau bisa ngaji itu tiap hari, jangan setahun sekali, betul? Itu di sebelah barat kota Semarang, timur kota Kendal, ada orang satu kecamatan tiap hari ngaji semua. Semuanya pada ikut jamaah subuh di masjidnya masing-masing. Habis jamaah subuh adakan pengajian walaupun cuma 10 menit, 15 menit. Habis itu pada ke toko, pada ke pasar, pada ke ladang. Nggak berani pasar sebelum ngaji dulu gitu. Kan kebalikan kita, nggak berani ngaji sebelum pasar dulu gitu. Sebelah barat kota Semarang, timur Kendal, namanya kota Kaliwungu. Kak mana? Ada ulama besar Mbah Haji Dimyati Rais Kaliwungu. Kalau Banten juga ada ulama besar dua Dimyati, Mbah Dimyati Cidahu dan Mbah Dimyati Pasar Kemis Cilongok, betul? Mbah Dimyati Cidahu ayahnya Buya Muhtadi itu mursyid tarekat Syadiliyah dari Simbah Kiai Haji Dalhar bin Abdurrahman Watu Congol Muntilan Magelang. Kalau Buya Dimyati Cilongok Pasar Kemis ayahnya Ustadz Uji Turtusi itu tarikatnya Qadiriyah, ngambilnya dari Syekh Asnawi Caringin Bogor. Ini sejarah. Ini. Maka di Kaliwungu Kendal tiap hari ada pengajian. Lagunya Kendal kan hadroh sudah bisa. Bisa enggak? Kendal kaline wungu, ayo ajar kenal, apal semua. Lelene mati ke jangkrik, apal kabeh. Paning lirik, apal kabeh. Jadi maka Rasulullah itu punya kebiasaan menengok kuburan, berziarah itu menengok. Minimal setahun sekali. Minimal setahun sekali. Kalau Bapak berziarah, selesai baca tahlil, tawasul. Saya ingat dulu guru saya Kiai Haji Makhrus Ali Lirboyo Kediri mengatakan, kamu kalau berziarah di makam orang-orang soleh, habis doa tahlil, jangan lupa tawasul.
Mana kalau nggak tawasul? Kata Mbah Makrus, saya dulu mondok di Watu Congol, Muntilan, Magelang. Saya mengaji kepada Kiai Haji Dalhar bin Abdurrahman. Saya berziarah ke makam Gunung Pring Muntilan. Mau masuk ke kamar, dipanggil Mbah Dalhar. Makrus, tadi kamu tawasul enggak? Kata Mbah Makrus, saya diam saja. Mbah Dalhar bilang, jangan enggak tawasul. Maka saya ada ijazah tawasul ini, metode tawasul di makamnya orang-orang soleh. Saya dapat ijazah dari Mbah Makrus Lirboyo, Mbah Makrus dari Mbah Dalhar Watu Congol, Muntilan, Magelang, gurunya Buya Dimyati Cidahu. Silahkan yang Bapak HP direkam, ini metode tawasul. Kalau Bapak berziarah ke makam orang soleh, contoh ke Sunan Gunung Jati, tawasulnya kayak gini. Tolong tirukan. Sudah siap HP-HP? Siap 86? Ya. Ayo tolong tirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sahibah hadhil makbaroh Sunan Gunung Jati, inni atawassalu bika ilallahi ta'ala fi qodoi hajati. Sebut hajatnya, terserah. Hajat kami ya Allah, kami mau bangun rumah, mudah-mudahan bisa lancar. Hajat kami ya Allah, saya mau buka warung soto gitu loh, ya laris. Hajat kami ya Allah, kami punya anak putri yang sudah masanya nikah, belum ada yang menanyakan gitu. Terserah. Kalau di makamnya Sultan Hasanuddin diganti nama Sunan Gunung Jati, diganti Sultan Hasanuddin. Metode tawasul. Jadi kalau berziarah ini pertama salam, tahlil, terus tawasul. Saya sempat berziarah ke makamnya Syekh Abdul Qadir Jailani dulu bareng Buya Uci Turtusi saya dulu. Kemana? Ke Irak, ke Baghdad. Terus ke makam Syekh Junaidi Al-Baghdadi, Syekh Siri Sakoti, Syekh Ma'ruf Al-Karki, Imam Hanafi dan sebagainya, termasuk pada Syekh Bahlul At-Tasrifi di sana, Sayyidina Husain, dan masih banyak lagi. Nabi mengatakan, idza dzukiras sholih nazalatir rahmah. Ketika ada orang soleh disebut namanya, dibaca sejarahnya, Allah turunkan rahmat. Maka kalau ditulis Syekh Abdul Qadir, kemudian Bapak baca nama Abdul Qadir, langsung Allah turunkan belas kasihan di sekitar Gembor dan sekitarnya ini. Penting menyebut nama orang soleh. Orang paling soleh itu Nabi, betul? Maka kalau Bapak dan Ibu sering menyebut nama Nabi, hati dikasih ketentraman oleh Allah. Jangankan sampai menyebut nama Nabi, orang baru menyebut gelar Nabi saja, hati dikasih ketentraman oleh Allah. Baru menyebut gelar Nabi, Allah turunkan belas kasihan. Maka grup hadroh ini suka menyebut gelar Nabi. Nabi punya gelar Habibul Qalbi gitu loh. Kalau Bapak suka menyebut Habibul Qalbi, tentram hatinya. Saya pernah dengar menyebut pakai lagu dan saya bisa menirukan. Ya Habibul Qalbi, ya khairal baraya, ya ijita bil haqi rasulal hidayah, ya Habibul Qalbi, ya khairal baraya, ya ijita bil haqi rasulal hidayah, ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Rasulullah, ya Habibullah,
القلب يا خير البرايا يا لي جئت بالحق رسول الهدايا يا حبيب القلب يا خير البرايا يا لي جئت بالحق رسول الهدايا يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يوم الولادة كالبداية للهداية كالبداية يوم الولادة كالبداية للهداية كالبداية للهداية كالبداية للهداية كالبداية يا حبيب القلب يا خير البرايا يا لي جئت بالحق رسول الهدايا يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا طه رسول الهدايا يا رسول الله يا رسول الله جئت بدين الله جئت كل البرايا يا حبيب الله يا حبيب الله يا بشير الخير يا رسول الله يا دليل النور يا حبيب الله يا حبيب القلب يا خير البرايا رسول الهدايا يا حبيب القلب يا خير البرايا يا لي جئت للحق رسول الهدايا يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله. Syekh Abdul Qadir ini lahir malam 1 bulan Ramadan. Ini kita mensejarahkan Syekh Abdul Qadir biar hati kita dikasih ketentraman oleh Allah. Jadi kalau sering mendengarkan sejarah orang-orang soleh tentang hatinya, maka sering-seringlah mengikuti Al-Barzanji, betul? Sering-seringlah mengikuti manakib, biar hatinya tentram. Syekh Abdul Qadir lahir malam 1 bulan Ramadan. Malam-malam menjelang kelahiran Syekh Abdul Qadir, sang ayah Sayyid Abu Soleh Jangki Tausab. Sang ayah bernama Sayyid Abu Soleh Jangki Tausab. Sang ibu bernama Syarifah Fatimah. Julukannya Yanah panggilan sehari-hari. Sang ayah itu Sayyid Abu Soleh menjelang lahirnya Syekh Abdul Qadir bermimpi ketemu Nabi. Nabi mengatakan, ya waladi Aba Soleh, a'taqallahu ibnan, bahwa waladi wa mahbubi wa mahbubullahi sa'nuhu bainal awliya wal aqtab
kasakni bainal anbiya war rusul. Dalam mimpi itu Nabi mengatakan, anakku Abu Soleh, engkau dikaruniai anak laki-laki oleh Allah. A'taqallahu ibnan. Anakmu itu anakku sendiri, kekasihku dan kekasih Allah, kata Nabi. Derajat anakmu dibanding para wali-wali, kayak derajatku dibanding para nabi-nabi. Maka Nabi punya gelar Sayyidil Anbiya wal Mursalin. Kalau Syekh Abdul Qadir punya gelar Sultanul Auliya, raja para wali, tapi bukan raja wali. Betul? Kalau raja wali kan terbang tinggi, itu burung itu. Betul? Lahir betul menjelang subuh, lahir laki-laki. Kasih nama Abdul Qadir. Kampungnya namanya Jilan. Provinsinya Tus, negaranya Iran. Orang Mekah, orang Arab, lahir di Iran, terus bermukim di Baghdad. Siapa? Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka di kampung saya ada lagunya. Syekh Abdul Qadir adalah raja para wali semuanya. Sayyid Abu Soleh bapaknya, Syarifah Fatimah ibunya. La ilaha illallah Muhammad Masuk waktu subuh, duha, duhur, asar, bayi Abdul Qadir nggak mau menyusui ke ibunya. Selama bulan Ramadan bertahun-tahun, kalau siang nggak pernah menyusu. Di Gembor sini ada bayi 50 tahun siang-siang nyusu. Yang tertawa pengalaman. Betul? Syekh Abdul Qadir itu selama hidup, kalau Ramadan itu siang-siang itu, kalau masih kecil puasa. Itu karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Sejarah. 6 tahun hafal Quran. Syekh Abdul Qadir itu
6 tahun hafal Quran. Saya itu 71 tahun usianya. Saya hafal Walang Asri, Falak, Binas. Kalau surat yang panjang-panjang Ali Imran saya nggak hafal. Yasin nggak hafal, Wadduha. Yang hafalnya apa yang pendek-pendek itu saya. Terus terang saja. Maka dulu ada cerita, ada anak santri baru di pesantren 3 anak. Oleh Pak Yai ditanya namanya siapa. Yang 2 itu nama surat Quran yang pendek-pendek, yang 1 surat Quran yang panjang. Kamu namanya siapa? Saya Ngasri Pak Yai. Loh, nama surat ya? Iya. Kamu namanya Ngasri harus hafal surat Al-Ngasri itu. Namanya sportif. Hafal enggak? Yang 1 namanya Ngasri, satunya lagi Falaki, satunya lagi Imron. Suratnya kan panjang sekali Ali Imron itu. Ali Imron. Kamu siapa namanya? Saya Falaki ya. Duh, nama surat juga. Kamu harus hafal surat Al-Falaq. Hafal enggak? Hafal Pak. Coba kamu baca. Hafal orang cukup pendek sekali kok. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Pak Yai bilang, kamu santri gentleman itu. Namanya Falaki, apal surat Al-Falaq. Kamu santri gentleman agreement kamu. Kamu siapa? Saya Ngasri. Namanya harus hafal surat Al-Ngasri. Hafal enggak? Hafal Pak Yai. Coba baca. Hafal orang pendek sekali kok. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Pak Yai bilang, kamu namanya sportif. Namanya Ngasri, hafal surat Wal Ngasri. Saya senang punya santri yang sportif. Akhirnya Ali Imron diam saja. Suruh baca dia enggak hafal. Kamu siapa namanya? Diam saja, enggak berani jawab. Siapa kamu namanya? Diam saja. Siapa kamu? Akhirnya bilang, Pak Yai, saya memang namanya Imron, tapi julukannya Kulhu gitu loh. Akhirnya suruh baca Kulhu itu. Utek Imron itu. Maka julukan itu penting, ada solusi, ada jalan keluar, ada way out itu. Betul? Di Jawa Tengah ini tokoh yang paling berani menentang Belanda. Itu yang terkenal nama julukannya, nama aslinya nggak pada ngerti. Itu di Jawa itu ada santri yang sudah masuk tarekat, paling gigih menentang Belanda. Belanda paling takut dengan dia. Santri. Jadi dulu Belanda itu paling takut dengan santri-santri yang sudah torekoh. Di Banten, takut dengan murid-muridnya Syekh Abdul Karim Banten. Yang terkenal dengan geger Cilegon, betul? Di Jawa Tengah juga ada. Ada santri bernama Ontowiryo, siapa? Mondok di Tegalsari, Jetis, Ponorogo, Jawa Timur. Menjadi santrinya Ki Haji Hasan Besari. Mengaji ilmu tauhid, ilmu fikih dan sebagainya. Terus mondok di pondok pesantren Bagelen Purworejo kepada Ki Haji Baidowi, santren Bagelen Purworejo, mengaji tafsir Jalalain Ontowiryo. Ki Haji Baidowi punya putra bernama Ki Haji Hasan Mukibat. Salah satu keturunan Ki Haji Hasan Mukibat kemarin menjadi Menteri Perhubungan Bapak Insinyur Budi Karya Sumadi, kelahiran Palembang, itu keturunan Purworejo. Ontowiryo mengaji ilmu tarekat, talqin bi'at tarekat Satoriyah kepada Ki Haji Taftazani Kartosuro. Siapa Ki Haji Taftazani? Putranya Ki Haji Nuriman Melangi Negotirto Gamping Yogyakarta yang namanya Keraton BPH Sandio. Ontowiryo mengaji ilmu hikmah, ilmu kanuragan, ilmu pencaksilat, ilmunya sejenis Sipitung Banteng Betawi. Kepada siapa? Ki Haji Nur Muhammad Ngadiwongso Salaman. Sejenis nguntal gotri barang dulu. Ilmu polisi, kayu stigi dan pring petok dan sebagainya itu. Betul?
Kepada siapa? Ki Haji Nur Muhammad Ngasi Bangso Salaman Magelang. Ontowiryo itu Pak, maaf, oleh pemerintah namanya dijadikan nama kampus negeri di kota Semarang, di Tembalang dan Bleburan. Bahkan oleh pemerintah Ontowiryo namanya dijadikan nama Kodam Jawa Tengah dan Yogyakarta. Ontowiryo terkenal dengan nama Pangeran Diponegoro. Itu santri tarekat. Wafat dan dimakamkan di Makassar, ujung pandang dekat Pantai Losari. Udah sampai Pantai Losari, Bu? Saya sudah sampai ke sana. Ikan kerapu di Pantai Losari paling enak se-Indonesia. Betul? Kata anak-anak musisi, konon Pantai Losari itu pantai bertemunya Daeng Lala dan Elvi Sukaisi. Ketemu di situ untuk memadu janji. Tapi akhirnya Daeng Lala ingkar janji, pindah ke tanah Jawa. Elvi Sukaisi menangis meraung-raung kesakitan karena ditinggal oleh Daeng Lala. Itu kan cuma lagu, judulnya Sumpah Benang Mas. Betul? Itu hafal ini. Sejarah ini. Ontowiryo menghimpun kekuatan perang memusuhi Belanda. Walaupun cuma 5 tahun, 1825-30, bikin pusing pemerintah Hindia Belanda. Uang kas pemerintah Hindia Belanda habis. Belanda punya hutang luar negeri gara-gara menghadapi Ontowiryo. Sejarah itu. Namanya asli, namanya Jawa Ontowiryo. Namanya santri Mustahar. Namanya Kiai Abdul Hamid. Adapun nama lengkapnya Kiai Haji Kanjeng Bendoro Raden Mas Ontowiryo Abdul Hamid Mustahar Heru Cokro Senopati ing Ngalogo Sayyidin Panotagama Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawi Pangeran Diponegoro Pahlawan Gua Selarong. Hafal? Itu. Barangkali ada yang mau merekam, saya ulangi nama lengkapnya. Diponegoro itu orang soleh. Keturunan Diponegoro banyak menjadi ulama besar. Di antaranya Simbah Ki Haji Abdul Malik Kedung Paruk Sukaraja Banyumas, mursyid tarekat Naksabandiyah Khalidiyah. Di antaranya Ki Haji Zikron Abdullah Bedurungan Kota Semarang, mursyid tarekat Qadiriyah Naksabandiyah. Di antaranya Ki Haji Badrul Sholeh Arif Purwasri Kediri, dan masih banyak lagi. Ada yang mau merekam nama lengkap Diponegoro enggak? Saya ulangi. Wah, Diponegoro orang soleh kok. Al-Mursyid wal Khalifah li Thariqatis Sadiliyah Simbah Ki Haji Ahmad Abdul Haq Dalhar Watu Jongol mengatakan, rumah orang-orang karo rumahnya kok mau masang gambarnya Diponegoro aman selamat. Maka rumah Mbah Ahmad Watu Jongol, putranya Mbah Dalhar gurunya Buya Dimyati, ada gambarnya Diponegoro naik kuda pakai sorban, ada kerisnya. Saya nyontoh Mbah Ahmad, rumah saya kasih gambarnya Diponegoro, saya pasang. Kantor pondok saya pasang gambar Diponegoro. Kantor MTS, MA, SMP, SMK, kampus saya pasang gambar Diponegoro. Bapak pasang gambarnya siapa? Ayo. Nafaur Mbah malah. Ganti Diponegoro gitu dulu. Betul? Usaman juga hafal kok. Kayaknya nggak hafal itu. Betul. Ini sejarah. Belum ada 1 tahun, Profesor Martin dari Belanda ceramah di kampus Gajah Mada. Dia bilang, dulu itu Belanda paling takut dengan santri-santri yang sudah tarekat. Yang bilang orang Belanda sendiri. Bahkan dulu Belanda pernah mengirim kadernya dari Belanda masuk ke Indonesia. Kader yang amat cerdas untuk merusak bangsa kita. Siapa namanya? Dr. Douwes Dekker.
menyamar sebagai ahli ahli pendidikan. Setelah sampai di Indonesia, Dr. Dawes Dekker kenal kiai, kenal santri, pikirannya berubah. Yang semula akan merusak bangsa Indonesia, akhirnya bergabung dengan pergerakan bangsa kita, bahkan semangat keindonesiaannya melebihi bangsa kita sendiri. Setelah kenal kiai dan kenal santri. Dr. Dawes Dekker itu punya nama lain, Multatuli dan Setiabudi. Bahkan akhirnya setelah kenal kiai dan kenal santri, dia mengatakan kalau tidak ada kiai dan pondok pesantren, maka patriotisme bangsa Indonesia sudah hancur berantakan. Itu Belanda pada itu. Saya kemarin ceramah kayak gini di daerah Jawa Timur, pada tepuk tangan gitu loh. Saya ulangi. Kata Dr. Dawes Dekker, kalau tidak ada kiai dan pondok pesantren, maka patriotisme bangsa Indonesia sudah hancur berantakan. Terima kasih anak-anak. Kan anak didik tidak ada bapak didik itu. Itu istilah pendidikan. Betul? Sejarah ini. Maka bersyukurlah bangsa Indonesia karena ada pondok pesantren. Ini harus bersyukur. Di daerah Banten juga begitu. Yang paling gigih menyerang Belanda itu murid-muridnya Syekh Abdul Karim. Sejarah ini. Supaya kita jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Jas merah. Ada jas hijau. Jangan sekali-kali hilangkan jasa ulama, itu jas hijau. Betul? Maka saya minta untuk aktif di NU. Betul? Ikut NU itu penting. Ada hadis la tajtami'u ummati alat dolalah. Hadis itu membuang mudhof. Mudhofnya tidak disebut, tapi tetap berfungsi. Yang disebut cuma mudhof ilaih saja. Sayangnya Anda mudhof yang nggak ngerti, mudhof ilaih yang nggak ngerti, karena dulu nggak di pesantren. Betul? Maka jadi santri itu penting. Ini ilmunya Syekh Nawawi Banten. Jadi hadis itu lengkapnya la tajtami'u ulama ummati alat dolalah. Kata-kata ulama tidak disebut, tapi tetap berfungsi. Artinya hadis itu arti apa adanya, arti tekstualnya. Nabi mengatakan kesepakatan umatku nggak mungkin menyesatkan. Itu arti tekstual. Lah yang kita pakai bukan tekstual tapi kontekstual. Kata-kata yang tidak nampak, yang tidak disebut tapi tetap berfungsi, itu kata-kata ulama. Lengkapnya hadis itu la tajtami'u ulama ummati alat dolalah. Arti tekstualnya Nabi mengatakan kesepakatan ulamanya umatku nggak mungkin menyesatkan. Jadi yang dijamin tidak menyesatkan adalah kesepakatan ulamanya umat Islam. Kalau kesepakatan umat Islam masih mungkin menyesatkan, apalagi pendapat pribadi. Yang dijamin tidak menyesatkan adalah kesepakatan para ulama. Mbah Ki Haji Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang bikin NU tidak sendirian dengan kesepakatan para ulama. Ada Mbah Wahab Hasbullah Tambak Beras Jombang, ada Mbah Bisri Samsuri Denanyar Jombang, ada Mbah Ki Haji Romli Tamim Peterongan Jombang, ada Mbah Ki Haji Fakih Mas Kumambang Gresik, ada Mbah Ki Haji Ridwan Abdullah Surabaya, ada si Mbah Ki Nawi Abdul Aziz dari Sidogiri Pasuruan, ada Mbah Ki Baidowi Lasem, Mbah Maksum Lasem, Mbah Ki Raden Asnami Kudus,
Ada Mbah Ki Abdul Halim Lemuding Sumedang Jawa Barat, bapaknya Pak Asep dari Pacet Mojokerto, kiai terkaya se-Indonesia. Kurang serentak saya ulangi. Betul? Ada Kiai Haji Abdul Halim Lemuding Sumedang Jawa Barat, bapaknya Ki Asep Pacet Mojokerto, kiai terkaya se-Indonesia. Sejarah ini. Maka organisasi keagamaan yang harus kita ikuti, yang dididikan atas dasar kesepakatan. Apa itu? Nahdlatul Ulama. Karena hari ini banyak ormas keagamaan, tapi yang mendirikan bukan kesepakatan para ulama. Tolong hati-hati, jangan diikuti. Jangan diikuti. Betul? Mbah Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang punya guru syariat, punya guru tarekat. Guru syariatnya Mbah Hasyim Asy'ari siapa? Syekhuna Khalil Bangkalan Madura. Itu guru syariatnya. Dulu Mbah Hasyim Asy'ari itu mondok di Bangkalan Madura. Adapun guru tarekatnya Mbah Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang, talqin bi'at thariqah Qadiriyah Naksabandiyah kepada Kiai Haji Mahfud bin Abdullah bin Abdul Manan di Pomenggolo, Termas, Pacitan, Jawa Timur. Jadi pendiri NU itu thariqah. Kalau Bapak sudah tahu, Bapak pengurus NU sudah tahu pendiri NU thariqah, kalau ada pengurus NU yang belum thariqah, itu berarti pengurus NU yang belum thariqah. Mbah Hasyim Asy'ari talqin biat kepada Syekh Mahfud Termas. Syekh Mahfud Termas talqin biat kepada Syekh Nawawi Banten. Syekh Nawawi Banten talqin biat kepada Syekh Ahmad Khotib bin Abdul Ghaffar Sambas, Kalimantan Barat. 4 ulama besar tanah Jawa, mursyid-mursyid tarekat Qadiriyah TKN, itu semuanya muridnya Syekh Khotib Sambas, Kalimantan Barat. Murid kinasih pertama Syekh Abdul Karim Banten. Kedua, Syekh Naim Banten. Ketiga, Syekh Tolhah Kalisapu, gurunya Abbas Sepuh Suryalaya. Yang keempat, Syekhuna Khalil Bangkalan Madura. 4 orang ulama besar di Jawa itu semuanya muridnya orang Kalimantan. Ini sejarah. Makanya yang sudah masuk tarekat, mudah-mudahan bisa istiqomah. Allahumma. Karena rajin berzikir itu penting. Al-zikru afdhalu minal jannah wa ma fiha. Limadha? Li'anna dzikra haqqullahi wal jannata haqqul ibad. Zikir itu lebih utama daripada surga seisinya. Kenapa? Karena zikir itu hak Allah, sementara surga hak hamba. Betul? Kita hidup, ikhtiar lahir, bekerja, betul? Kerja keras. Karena itu perintah Allah, kerja. Ikhtiar batin, jangan berhenti berdoa. Ikhtiar lahiriah, jangan berhenti bekerja. Maka Allah berfirman dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, harrik yadaka ungzil alaika rizqah. Allah berfirman, gerakkan tanganmu untuk mencari rezeki, aku kasih rezeki. Gerakkan tanganmu untuk bekerja, aku kasih rezeki untukmu. Jadi kerja ini yang perintah Allah. Nabi saja masih sangat muda sudah bekerja. Nabi 10 tahun itu sebagai buruh pengembala kambing. Semua nabi diuji oleh Allah sebagai pengembala kambing. Kenapa kambing? Karena kambing itu hewan yang paling sulit dikembala. Mengembala kambing 3 sama sapi 9, enak sapi 9. Kalau nggak percaya tanya sama bakul sapi sana. Nabi 10 tahun sebagai buruh pengembala kambing. Maka jadi buruh itu nggak rendah. Yang penting halal rezekinya, tentram hatinya. Betul? Nabi jadi buruh. 15 tahun Nabi berdagang. Nabi jual alat-alat rumah tangga. Bahkan Nabi kadang-kadang jualan alat dapur. Nabi tidak malu jualan alat rumah tangga. 15 tahun. 15 tahun sudah berdagang,
Maka Nabi dalam usia 25 tahun, Nabi sudah kaya raya, ekonomi sudah tertata, nggak meribetkan orang lain. 25 tahun. Terus melangsungkan pernikahan dengan Siti Khadijah. Karena Nabi sudah kaya, nikah sama Khadijah, mahar mas kawinnya nggak sedikit, 20 ekor unta, belum kambingnya. Seekor unta sekarang 50 juta. Kalau 20, 1 miliar. Nabi melaksanakan pernikahan, itu mahar mas kawinnya 1 miliar. Sementara Anda cuma seperangkat alat sholat tunai gitu. Sah gitu. Betul? Pendiri NU Mbah Hasyim Asy'ari sudah punya santri ribuan, masih bekerja. Mbah Hasyim Asy'ari buka lapak. Lapak ngerti nggak sih? Ya, di pasar Cukir Jombang. Cukir itu pasarannya tiap-tiap wage. Orang Jawa kan ada wage, Kliwon Pahing. Cukir pasarannya tiap wage. Mbah Hasyim Asy'ari kalau wage jualan di pasar Cukir buka lapak. Jual apa? Jual tembakau. Jadi pendiri NU itu dulu jualan tembakau, layak karo orang-orang NU suka merokok gitu loh. Kalau saya terus terang nggak pernah merokok, kecuali Ji Samsu gitu loh. Betul? Ini Ji Samsu. Ji Samsu ini bahasa Cina. 2, 3, 4. 2 itu artinya subuh 2 rakaat gitu. 3 itu maghrib 3 rakaat. 4 zuhur, asar, isya. Rokok saja mengingatkan sholat kok. Betul? Itu yang bicara kayak gitu, itu al-alim, al-alamah Simbah Kiai Haji Maimun Zubair Sarang. Maka saya ingat dulu saya di pesantren ada teman saya yang bikin syair, separuh pakai bahasa Arab, separuh pakai bahasa Jawa, yang artinya hendaknya setelah makan merokok gudang garam Auji Samsu juga bisa. Syairnya pakai bahasa Arab, saya masih ingat. Yang bagi ba'dal akli anta adada gudang garam Auji Samsu juga bisa. Diiringi pakai hadroh bisa. Yang bagi ba'dal anta adada gudang garam Auji Samsu juga bisa. Yang bagi ba'dal akli anta adada gudang garam Auji Samsu juga bisa. Sholli wa sallim artinya yang bagi hendaknya ba'dal akli setelah makan anta adada supaya odot sapa sira merokok gudang garam Auji Samsu juga bisa. Betul? Tuh santri itu pinter-pinter bikin syair-syair kok. Betul? Yang bagi ba'dal akli anta adada gudang garam Auji Samsu juga bisa. Duh. Guru saya Mbah Yai Makhrus Lirboyo Kediri itu kadang-kadang kalau ngajar kitab kuning itu sambil merokok. Bahkan karomahnya Mbah Yai Makhrus Lirboyo,
Mbah Yai Makhrus itu pernah naik sedan sama Bunyai, sama supirnya, dan pendereknya satu, Kiai Turmudi dari Brebes, supirnya Pak Sakur dari Pasuruan. Mobilnya Mbah Makhrus itu tenggelam di Sungai Bengawan Solo di Langitan. Tenggelam di Sungai Bengawan Solo sampai 5 jam. Itu. Terus Bupati Gresik sama Lamongan bingung cari derek ke Surabaya. Lamongan Surabaya PP 5 jam, derek datang. Mobil yang tenggelam di dalam air di atas 3 meter dalamnya itu diangkat derek, pintu dibuka, Mbah Makhrus malah merokok gitu loh. Sedikit pun nggak ada air yang masuk di mobilnya Mbah Makhrus, padahal di Sungai Bengawan Solo. Pintu dibuka, Mbah Makhrus malah merokok. Ternyata rokok menghidupkanmu. Betul? Dimuat di surat kabar Jawa Pos ketika itu. Ada Kiai Waterpro anti air gitu loh. Dimuat di surat kabar. Iya, Mbah Makhrus. Mbah Makhrus bilang, iki nganu cah, Hizib Bahri. Hizib Bahri itu penting. Baca hizib penting kadang-kadang. Ini sejarah. Ya Mbah Yai Makhrus yang menuntun kami kalau berziarah itu etikanya pertama salam, kedua tahlil, terakhir tawassul. Itu Mbah Makhrus Lirboyo. Asli Cirebon. Itu Mbah Makhrus. Pendiri Kodam Brawijaya, Mbah Makhrus ini. Sejarah. Maka saya minta, ya, saya anjurkan, kita kan lahiriah kerja keras, betul? Batiniah jangan berhenti berdoa, betul? Barangkali yang datang ini ada petani enggak? Yang datang ini ada petani enggak ini? Ada? Hah? Hah? Loh, saya itu petani loh. KTP saya itu tertulis nama Ahmad Halwani, pekerjaan (2) petani _ pekebun gitu. Jadi saya petani. Maka bagi petani saya hafal doa tani. Barangkali ada yang datang dari petani, saya punya doa tani, silakan direkam. Kalau mau masuk kebun, masuk ladang, masuk pekarangan, betul? Mengalirkan air, memetik padi. Ini doanya. Ini saya dulu dapat doa ini dari Kiai Haji Maimun Zubair Saran. Tolong rekam, yang bawa HP siap-siap. Siap 86 sudah ya. Ini doa masuk sawah, masuk kebun, masuk pekarangan. Yang pegawai negeri nggak hafal nggak apa-apa. Dari form kompicat nggak hafal nggak apa. Ya khusus tani. Tolong tirukan Bismillahi, ayo. Masya Allah, la quwata illa billah. Kalau mau masuk, kalau mau mencangkul, ya, mau mengalirkan air, tolong ini dibaca. Kalau perlu kebun-kebun ditulisi, dikasih tulisan doa masuk kebun gitu, doa masuk ladang, ya, dan dapat pahala. Dibaca pakai lagu dengan hadroh bisa. Bismillahi, masya Allah, la quwata illa billah. Bismillahi, masya Allah, la quwata illa billah. Bismillahi, masya Allah, la quwata illa billah. Bismillahi, masya Allah, la quwata
selawat langsung ciptaan Nabi. Namanya selawat ulhiduhu biyadi. Nabi mengatakan, barang siapa malam Jumat, tiap-tiap malam Jumat, baca selawat ini sekali saja. Kelak kalau wafat, aku ikut menempatkan di kuburan pakai tanganku sendiri, kata Nabi. Namanya selawat ulhiduhu biyadi. Kebetulan selawat itu bisa dibaca pakai lagu. Iya. Bahkan lagunya bukan lagu Jawa, tapi lagu Sunda. Sejenis Juragan Empang. Itu. Allahumma sholli ala Muhammad an-nabiyil ummil habibil ali al-qadril azimil jahi wa ala alihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad an-nabiyil ummil habibil ali al-qadril azimil jahi wa ala alihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Lagu itu bebas, Islam nggak ngatur lagu. Mau pakai lagu Sunda, monggo, Jawa, monggo, Betawi, monggo, India, monggo. Inggris juga bisa. Uskudara kederikan, el kedebir jamur, ayo. Katibimin etiriso ozun, etise jamur. Ada lagi. Saya pernah diundang ceramah di orang-orang Betawi. Protokolnya mendekati saya, Pak Yai, kan Pak Yai sering baca salat pakai lagu-lagu daerah-daerah. Tolong malam ini yang undang orang Betawi, baca salat pakai lagu Betawi. Saya agak pusing waktu itu. Saya ingat lagunya Benyamin itu. Oh hujan gerimis Aceh. Kan buat baca salat bisa sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Asraqal badru alaina wartafat minul buduru mislahu snik maro'aina watu ya wajhasururi sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Islam punya tugas menjaga adat istiadat. Di Jawa menjaga adat Jawa, di Sunda menjaga adat Sunda, di Madura menjaga adat Madura. Maka su'ubau wa qabaila lita'arohu, pertahankan kebangsaan dan kelompok itu, su'ub itu adat istiadat. Maka waliullah al-arif billah al-mursyid wal khalifah litoriqati sadiliyah Simbah Kiai Haji Dalhar bin Abdurrahman Watcongol Muntilan Magelang, gurunya Buya Dimyati Cidahu, mondok di Mekah di atas 24 tahun. Di Mekah di atas 24 tahun, tahu adat, ngerti sekali adat istiadat Mekah. Beliau pulang ke Magelang, ke Muntilan Watcongol, adat Mekah tidak dibawa ke Magelang. Yang dibawa sholatnya, zikirnya, puasanya, zakatnya. Tapi adatnya nggak dibawa. Mbah Dalhar itu tahu persis adatnya orang Mekah, kalau anak sama bapak nyebutnya abah.
sama ibu nyebutnya Umi. Mbah Dalhar mondok di Mekah di atas 24 tahun, pulang sampai rumah putranya tidak diperintah menyebut abah sama bapaknya, tetap muni bapak gitu. Itu sama ibunya ndak suruh nyebut Umi, tetap mbok gitu loh. Nah, sekarang di Mekah 3 hari pulang suruh bilang abah semua. Lama-lama adat Sunda, adat Madura, adat Jawa, adat Banten hilang semua selama. Betul? Yang dijaga itu adat, yang jaga adat. Tapi maaf, yang dibawa itu sholatnya, zakatnya, puasanya. Adatnya tidak dibawa. Maka NU punya misi menjaga adat istiadat. Betul? Mbah Wahab Hasbullah Tambak Beras Jombang. Indonesia merdeka tahun 45. Sebelum tahun 26, Mbah Wahab sudah bilang, Indonesia tanah airku. Cuma bilangnya nggak pakai bahasa Indonesia. Kalau pakai bahasa Indonesia, dikejar-kejar Belanda. Itu strategi Mbah Wahab. Bilangnya pakai bahasa Arab. Pakai lagu. Indonesia biladi antaun wanul fakhoma kullu mayya tika yauman Tommy hai yalko himama. Sebelum tahun 26, artinya Indonesia biladi, Indonesia tanah airku. Sebelum berdiri tahun 45, tahun 26 Mbah Wahab sudah bilang Indonesia tanah airku. Orang Melayu mengatakan tanah air beta, betul? Maka tokoh Melayu Ismail Marzuki bikin lagu Indonesia tanah air. Yuk sama-sama yuk. Hadrah bisa nggak ngiringi? Kalau bisanya cuma ngiringi selawat, tidak bisa mengiringi lagu-lagu nasional, kurang nasionalis. Betul? NU punya misi nasionalis religius. Yuk, nanti sampai kata-kata di sana tolong ngacung kabeh. Wong di sana kok begini nggak sportif gitu. Mana sana gitu. Mana kok sana gitu yuk. Ya nggak sportif, siap. Pun ngecungi kula ora apa-apa wis. Indonesia tanah air beta pusaka Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir kita, dituai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Indonesia itu di sana apa di sini? Ayo. Sini apa sana? Sini mana sini? Gini Gembor. Ternyata ketika saya di pesantren diajari kiai saya, lokasi dekat disebut kayak jauh boleh dengan niat taklim, hormat, tata krama. Allah kasih contoh dalam Al-Quran. Al-Quran itu dekat di hadapan kita orang-orang mukmin. Tapi Allah berfirman kayak Al-Quran jauh. Allah berfirman, "Dzalikal kitabul la raiba fi." Dzalika itu kan isim isyarah kata ganti untuk menunjukkan yang jauh, padahal Quran itu dekat, enggak jauh. Di mata orang-orang mukmin Quran itu dekat, tapi Allah berfirman kayak jauh. Kalau dekat kan mestinya hadzal kitabul la raiba. Tapi Allah enggak berfirman hadzal kitab, tapi berfirman dalikal kita bola ribu. Sayangnya jenengan hadza ya nggak ngerti, dalika ya nggak ngerti karena sudah di pesantren. Betul? Ini pentingnya pesantren. Maka NU-nya punya program Ayo Mondok, betul?
untuk mensukseskan program Ayo Mondok, santri bikin lagu Ayo Mondok. Karena orang Jawa, lagunya pakai lagu Jawa. Di Solo, Jawa, ada orang yang bikin lagu banyak sekali. Almarhum Mr. Didi Kempot. Betul? Mr. Didi Kempot. Itu. La 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 la. Opo aku kurang kati. Ayo, opo aku. Itu kan lagu. Islam nggak ngatur lagu. Lagu ini kan gelas. Islam nggak ngatur gelas. Lonjong kena, budek kena, yang penting isi, betul? Isinya diganti ngejak mondok. Maca selawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Islam nggak ngatur lagu, yang penting isi, betul? Isi ini kok kurang bagus, cari yang bagus. Diganti ngajak mondok. Ini sejarah. Maka doa itu penting. Kalau bisa doa sekian banyak kita hafal. Tapi kita nggak mungkin, betul? Kita orang awam. Ya kalau nggak mungkin hafal doa sekian banyak, Allah kasih solusi jalan keluar. Allah berfirman, man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taituhu qabla ayyas alani. Firman Allah dalam hadis qudsi. Barang siapa yang rajin berzikir sampai nggak sempat minta apa saja, aku kasih apa saja sebelum minta apa saja. Betul? Coba kadang-kadang kita kebalik, sibuk minta nggak sibuk zikir. Betul? Sibuk bikin proposal. Sampai wajahnya persis proposal gitu loh. Betul? Proposal itu juga penting, tapi zikir nggak kalah pentingnya. Allah berfirman, barang siapa yang rajin berzikir sampai tidak sempat minta apa saja, nggak sempat berdoa apa saja, aku kasih apa saja sebelum minta apa saja. Maka tolong kita sekarang rajin berzikir. Caranya
lewat guru zikir, talqin bi'at thariqah. Itu caranya. Ini. Maka saya tadi bilang, Mbah Hasyim Asy'ari saja thariqah. Gus Dur juga thariqah, betul? Ketika Gestapo PKI meletus membunuh para jenderal. Jenderal yang sudah thariqah selamat siapa? Jenderal Abdul Haris Nasution. Kepala staf angkatan bersenjata masih jadi jenderal aktif, sudah masuk thariqah, talqin bi'at thariqah qadiriyah kepada Ki Haji Mustaqim Romli Peterongan Jombang. Jenderal saja mau thariqah kok letnan sama kapten enggak thariqah gimana? Betul? Ini sejarah. Ketika Bung Karno proklamasi kemerdekaan, itu ketika Bung Karno akan mengantarkan teks proklamasi kemerdekaan, tampillah putra tarekat mendampingi Bung Karno dari kampung Batu Hampar, Payakumbuh, Sumatera Barat. Sang ayah bernama Ustadz Haji Jamil, itu mursyid tarekat Naksabandiyah Khalidiyah, punya putra bernama Muhammad Hatta mendampingi Bung Karno. Pak Hatta itu putra tarekat. Sayang sejarah Pak Hatta putra tarekat nggak pernah diterangkan di bangku sekolah, yang diterangkan cuma bapak koperasi saja. Betul. Tarekat ikut menghantarkan kemerdekaan. Ini sejarah. Maka saya minta kembali pada masuk tarekat, betul? Supaya sejarahnya tetap terbukti. Sebab ada yang akan merubah sejarah pelan-pelan, hati-hati. Tapi saya sering mengatakan, Anda jangan suka merubah sejarah. Kalau Anda membelokkan sejarah, merubah sejarah Anda pasti dipotong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti itu. Alhamdulillah makin kompak makan gitu. Fi kulli makanin makanon gitu. Di tiap-tiap makan. Itu. Jadi kalau di majelis kayak gini ada suguhan, ada makan. Suguhan itu ada malaikatnya yang mendoakan. Kalau dimakan, malaikatnya mendoakan. Kalau makannya sedikit, mendoakannya juga sedikit. Itu yang dawuh kayak gitu Simbah Kiai Abdullah Salam Kajen Pati. Jadi semua suguhan itu ada malaikatnya yang mendoakan. Ini kalau nggak ngaji nggak ngerti. Betul? Mangan sate karo sunduke. Betul? Ini. Jadi saya anjurkan kalau Bapak lupa berdoa, tapi rajin zikir itu bisa sebagai ganti doa. Supaya rajin zikir pakai tarekat talqin bi'at tarekat qadiriyah Naksabandiyah. Juga bisa pakai sadiliyah kayak Buya Muhtadi juga bisa. Ada tarekat qadiriyah, ada sadiliyah, ada Naksabandiyah, ada Khalidiyah, ada Satoriyah, ada Tijaniyah dan sebagainya. Yang enggak ada itu wegahiyah, ngeyeliyah, dendengiyah, lama-lama kocolkiyah. Betul? Yang terakhir, ini terakhir sudah malam sekali ini, saya ingin yang hadir semua ini keinginannya dikabulkan Allah. Kalau keinginannya dikabulkan Allah, syaratnya harus rindu kepada Nabi. Harus rindu kepada Nabi. Kalau nggak rindu sama Nabi, nggak bakal
keinginannya, cita-citanya, obsesinya dikabulkan Allah. Orang yang rindu sama Nabi itu ada tanda-tandanya. Mencintai amal-amal yang dicintai oleh Nabi. Nabi rajin suka baca Quran, yang rindu juga suka baca Quran, betul? Nabi suka nyantuni anak yatim, yang rindu suka nyantuni anak yatim. Nabi suka baca selawat, yang rindu suka baca selawat. Nabi rajin bekerja, yang rindu juga rajin bekerja. Nabi rajin sholat duha, yang rindu juga Nabi rajin sholat duha. Orang ngaku rindu sama Nabi enggak pernah sholat duha, omong kosong kalau rindu sama Nabi. Omong kosong itu kalau di kampung saya namanya belgedes. Ngerti belgedes ya? Kadang-kadang tambahi tai rahasi bareng. Betul? Harta, benda, jabatan, honor penyuluh, honor PKH. Kalau nggak dipagari pakai sholat duha, rezekinya nggak bisa terkumpul. Sulit untuk terkumpul. Maka duha itu untuk menghandle rezeki, menghandle peluang, termasuk menghandle APBD dan APBN. Duha. Maka kalau ada orang, maaf, sudah bekerja keras, rajin bekerja, tapi dia nggak pernah sholat duha, itu maaf, kalau rezekinya nggak ngelumpuk-ngelumpuk, jangan menyalahkan orang lain. Kelihatan nggak pernah sholat duha. Duha itu tuh menghandle rezeki. Mudah-mudahan yang hadir semuanya rajin sholat duha, Allahumma, untuk menghandle rezeki. Orang yang rajin, orang yang rindu sama Nabi, itu bahasa Arabnya asyikun Nabi. Asyik itu artinya rindu. Nabi bergelar Al-Mustafa. Maka orang yang rindu sama Nabi, gelarnya adalah Asyikul Mustafa. Betul? Grup Hadroh ini suka memanggil-manggil orang yang rindu sama Nabi. Manggilnya pakai lagu. Saya pernah dengar dan bisa menirukan. Ya Asyikul Mustafa. Sebentar. Lagi makan itu. Saya pingin yang hadir ini semuanya dapat pahala kayak beribadah 60 tahun. Siang puasa, malam sholat sunat. Nabi mengatakan, idkhol surur ala qalbil mu'min khairun min ibadati sittina sanatan qiyamiha wa siyamiha. Nabi mengatakan, barang siapa bikin lega hati orang mukmin, dia dapat pahala kayak beribadah 60 tahun siang puasa, malam sholat sunat. Bikin lega hati orang mukmin. Ini majelis dzikir Darul Ibtida lewat Pak Yai, Pak Nur Khoris dan Pak Basit ini mengundang saya. Saya bisa hadir di sini malam ini. Keluarga besar majelis dzikir Darul Ibtida, masyarakat Gembor sini hatinya lega, betul? Saya datang hatinya lega. Maka saya dapat pahala kayak beribadah 60 tahun siang puasa, malam sholat sunat. Nabi yang mengatakan enggak percaya, rusak imannya. Kalau yang dapat pahala begitu besar cuma saya juga enggak lega. Saya pingin yang hadir semuanya ini hatinya bisa lega semua. Dapat pahala kayak beribadah 60 tahun. Siang puasa, malam sholat sunat. Syaratnya yang hadir
bisa bikin lega orang lain yang punya iman. Maaf, barangkali mau kalau bikin lega saya, mau nggak? Tanpa biaya. Lagu terakhir ini saya amat lega sekali. Kalau mari baca Ya Asyikal Mustafa sambil olahraga ngontrol kolesterol. Caranya gini-gini semua. Siap? Saya lega, Anda semuanya dapat pahala kayak beribadah 60 tahun. Siap? Gini-gini semua. Yang nggak mau gini-gini saya doakan lapang rezekinya. Yang mau lapang lipat 70 kali. Syukur yang bawa HP, lampunya dihidupkan. Siap? Yang belum makan nanti setelah gini-gini makannya. Siap? Ya Asyikal Mustafa أبشر بنيل المنى يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى قد راك كأس الصفا صفا الصفا صفا وطاب وفد الحنان قد راك كأس الصفا وطاب وفد الحنان نور الجمال بدا من وجه شمس الهدى نور الجمال بدا من وجه شمس الهدى نور الجمال bareng-bareng semuanya. Absyir binailil munah. Ya Asyikal Mustafa Absyir binailil munah. Qatara kasus sofa sofa asofa wa toba wabdul hana Qatara kasus sofa wa toba wabdul hana Ta'alladhi billiko Qad fazal martaqo Ta'alladhi billiko Qad fazal martaqo Qad fazal martaqo Ta'alladhi billiko
الليل بليل المنى قد راق كأس الصفا الصفا وطاب وفد الهنا قد راق كأس الصفا وطاب وفد الهنا. Lama-lama capek tangannya. Tapi gini-gini ini penting untuk ngontrol kolesterol biar tambah sehat. Maaf, barangkali itu saja yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mudah-mudahan yang hadir semuanya dilapangkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dikabulkan doa dan cita-citanya, dihilangkan kesulitannya, dikaruniai keturunan yang soleh-solehah. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kesalahan kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Yang doa siapa ini? Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi rasulillahi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi karim ba'dhi sultani wa maghfir lana dzunubana khotoyana kullaha wa dzunuba abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyaykhina wa dzunuba kaffatil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma ya Allah ya muyassir wa la tu'assir ya mujammilu tujammil ya muyassir wa la tu'assir Rabbi tammim bil khair yassir lana kulla asir fa inna taysira kulli asir alaika yasir ya man la yahtaju ilal bayani wat tafsir hajatuna ilaika katsira wa anta alimun biha wa basir ikdhi hawaijana hawaijat dunya wal akhirah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'al biha hadil qaryatan gembur wa mahawaliha ma'muratan bin nur wal huda wal rahmah wal hidayah wal barakat wal khairat wal futuhat wal fuidat wa kastatil jamaah wa talamid wal arzak wal istiqomah wa sikhah wal afiyah wa ala alihi wa sahbihi barik wa salim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.